Pernah merasa lelah berjuang, sampai rasanya ingin menyerah sebelum melihat hasil? Keberhasilan itu nggak peduli sama perasaanmu. Yang dia peduli cuma seberapa gigih kamu berjuang hari ini untuk apa yang kamu impikan. Beda orang sukses sama yang enggak. Bukan soal bakat, keberuntungan, atau timing yang pas, tapi soal pantang menyerah saat semuanya mendesak kamu untuk berhenti. Kalau kalimat ini menohokmu, berarti pesan ini memang untukmu. Kebanyakan orang menyerah sebelum kalah. Bukan karena gagal, tapi karena nyaman. Karena memilih berhenti di tengah jalan, saat badan udah protes, pikiran teriak, cukup. Dan rasa takut berbisik, kamu nggak butuh ini. Tapi yang jarang dipahami, dan mungkin kamu rasakan sekarang, sukses itu nggak mikirin perasaanmu. Dia nggak nanya kamu capek, takut, atau hari ini berat banget. Dia cuma mau tahu, apakah kamu hadir? Apakah kamu melangkah lebih jauh? Berapa kali kamu merasa begitu? Habis energi, kehilangan semangat, pengen nyerah. Mikir mungkin ini bukan waktunya. Mungkin kamu memang nggak ditakdirkan untuk itu. Ada satu kebenaran yang mungkin nggak enak didengar. Kalau kamu mengejar sesuatu yang besar, pasti ada rasa sakitnya, ada rasa lelahnya. Kamu akan mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Di saat-saat itulah orang terbagi yang kembali ke zona nyaman dan yang terus melangkah meski tanpa tenaga. Bayangkan dirimu di persimpangan jalan, satu jalan menuju hal yang mudah, terduga, nyaman, di mana semuanya tetap sama. Jalan satunya berkelok-kelok, tak dikenal, gelap, berisiko, tanpa jaminan sampai tujuan. Pertanyaannya, kamu tahu jalan mana yang membuatmu bertumbuh? Lalu, berapa kali kamu memilih mundur? Berapa kali kamu bilang belum waktunya? Menunggu lebih lama, membutuhkan lebih banyak keamanan, sumber daya, waktu, dukungan, yang sebenarnya momen sempurna itu nggak pernah datang. Dan kalau kamu terus menunggu, setahun lagi kamu akan tetap di tempat yang sama. Abraham Lincoln paham itu. Banyak yang nggak tahu kisah lengkapnya, tapi sebelum jadi Presiden Amerika dan memimpin bangsa yang terpecah karena perang dan prasangka, dia menghadapi serangkaian kegagalan yang akan menghancurkan orang biasa. Bangkrut, kehilangan pekerjaan, cinta sejatinya, kalah dalam berbagai pemilihan, dihina, mengalami depresi. Dia tipe orang yang dilihat masyarakat dan langsung dibilang, orang ini nggak lahir untuk menang. Tapi Lincoln mengambil keputusan sederhana namun dahsyat. Terus maju, bukan karena percaya diri, bukan karena lebih kuat, tapi karena dia percaya tujuannya lebih besar daripada rasa takut dan kelelahan. Dan pilihan itu untuk terus melangkah saat semuanya menunjukkan sebaliknya, tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga sejarah seluruh negara. Kamu merasakan kekuatannya. Lincoln bukan jenius. Dia juga nggak selalu berani. Dia hanya bangkit lebih banyak kali daripada jatuh. Dan itulah rahasia yang membedakan sedikit orang yang berhasil dengan banyak orang yang menyerah. Kemampuan memaksa diri untuk terus maju saat sekujur tubuhmu ingin berhenti. Dan bukan soal pencapaian besar. Ini soal langkah selanjutnya. Hanya itu. Saat pikiranmu berkata berhenti, melangkahlah lagi. Saat rasa takut berbisik mundur, abaikan saja. Saat merasa tak ada yang mendukung, tak ada yang berhasil, percayalah pada perjalananmu. Karena di saat itulah, saat kebanyakan orang menyerah, mereka yang bertahan mengakses bagian diri mereka yang bahkan tak pernah mereka sadari. Kekuatan yang lahir dari ketidaknyamanan, yang muncul dari kelelahan. Disitulah transformasi sejati terjadi. Ada data menarik dari riset Universitas Scranton yang mengungkapkan bahwa 92% orang meninggalkan tujuan mereka sebelum selesai. Dan alasan utamanya bukan kurangnya kemampuan atau sumber daya. Itu adalah kelelahan emosional. Berhenti di tengah jalan, padahal masih ada kesempatan untuk mencoba sekali lagi. Jadi aku ajak kamu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Setiap kali tubuh atau pikiranmu meminta untuk berhenti, ulang-ulang. Apa yang pikiran bayangkan dan yakini, itu bisa dicapai. Itu bukan hanya kalimat indah, itu neuroscience. Karena saat kamu mengatakan dan melakukannya, meski dalam ketidaknyamanan, kamu melatih otakmu untuk mengerti bahwa menyerah bukan lagi pilihan. Selama 7 hari, setiap kali muncul keinginan untuk menyerah, menunda, berprokrastinasi,
Berhenti, tarik napas, dan melangkah lagi. Hanya satu langkah lagi. Nggak perlu menyelesaikan semuanya sekarang. Nggak perlu terburu-buru. Tolak saja untuk berhenti. Dan amati apa yang mulai berubah. Tahu apa yang benar-benar membedakan mereka yang mencapai hasil luar biasa dengan mereka yang terjebak dalam rutinitas. Bukan kecerdasan, bukan uang, bukan juga lingkungan tempat mereka dilahirkan. Itu adalah kejelasan tujuan. Karena orang yang tahu mengapa mereka berjalan akan mampu menanggung bagaimanapun caranya. Dan ketiadaan tujuan itulah yang membuat sebagian besar orang menyerah sebelum tanda kemajuan pertama terlihat. Kamu sadari? Kebanyakan orang bangun tidur tanpa tahu apa yang mereka perjuangkan, hanya bereaksi terhadap apa yang dunia berikan. Melakukan tugas, menyelesaikan masalah, hidup untuk membayar tagihan, jadwal dan kewajiban, tapi tanpa tujuan yang nyata, tanpa alasan yang membuat perjuangan itu bernilai. Tak seorang pun mampu bertahan di jalan itu. Dan pernahkah kamu merasa seperti itu? Berlari sepanjang hari lelah, tanpa tahu apakah itu akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan. Mungkin kamu berada di titik itu sekarang dan tidak apa-apa untuk mengakuinya. Karena dari pengakuan itu, kamu bisa melakukan apa yang kebanyakan orang tidak lakukan, memutuskan apa yang menggerakkanmu. Napoleon Hill mengalaminya. Dia tidak lahir kaya, tidak dengan kesempatan besar, kehilangan ibunya di masa kecil, mengalami kelaparan, menghadapi penolakan dan hampir menyerah berkali-kali. Tapi saat bertemu Andrew Carnegie, Taipan Industri, hidupnya berubah. Carnegie menantang jurnalis muda itu, mewawancarai pikiran-pikiran tercerdas pada masanya, menemukan prinsip-prinsip yang mengubah orang biasa menjadi pemimpin luar biasa, dan mengaturnya agar semua orang bisa mengikutinya. Itu lebih dari sekadar proyek, itu adalah sebuah misi. Dan Hill menerimanya, bayangkan itu. Seorang pemuda tanpa sumber daya, tanpa pengaruh, di hadapan salah satu orang paling berpengaruh di dunia, ditantang untuk mengubah pemikiran satu generasi. Itu gila. Hampir tidak ada yang percaya dia bisa melakukannya. Tapi tujuan itulah bahan bakarnya. Dia bangun tidur tanpa tahu apakah dia akan punya makanan, tapi dia tahu mengapa dia bangun. Dan mengapa itu lebih besar daripada alasan apapun, lebih besar daripada rasa takut apapun. Dan justru itulah yang hilang dalam kebanyakan kehidupan. Tujuan yang begitu besar, sehingga tidak memungkinkan adanya alasan-alasan kecil. Tanpa itu, hambatan sekecil apapun menjadi alasan untuk menyerah. Kritik, hal tak terduga, kesulitan keuangan, semuanya terasa seperti akhir. Tapi ketika tujuannya jelas, hambatan-hambatan itu tidak hilang, tetapi kehilangan kekuatan untuk menghentikanmu. Sebuah penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa orang-orang dengan kejelasan tujuan memiliki ketahanan hingga 60% lebih besar dalam menghadapi kesulitan, serta kepuasan pribadi, kesejahteraan, dan umur panjang yang lebih besar. Bukan kebetulan. Tujuan mengarahkan, mengatur emosi, mengalihkan fokus dari rasa sakit dan menunjukkan nilai dari usaha. Sekarang, lakukan latihan ini. Ambil kertas dan tulis. Sungguh-sungguh, jangan hanya memikirkannya. Apa yang menggerakkanmu? Masalah apa yang menurutmu kamu lahir untuk selesaikan? Ketidakadilan apa yang membuatmu terganggu? Jejak apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia? Jangan memikirkan apa yang orang harapkan darimu. Lupakan apa yang tampak realistis. Tulis apa yang akan membuatmu bangun sebelum alarm berbunyi, bekerja sampai larut, tanpa merasa itu seperti pengorbanan menghadapi badai jika perlu. Jangan menerima jawaban yang dangkal. Jangan terperangkap dalam jebakan ingin bahagia atau ingin menghasilkan uang. Kebahagiaan adalah konsekuensi, uang adalah alat. Apa alasan sebenarnya? Warisan apa yang ingin kamu tinggalkan ketika namamu tidak ada lagi, tetapi tindakanmu masih bergema? Dan ketika kamu menemukan jawaban itu, karena kamu akan menemukannya, letakkan di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari, di layar ponsel, di cermin kamar mandi, di samping tempat tidur. Karena akan tiba saatnya ketika keinginan untuk berhenti akan sangat besar. Dan jika kamu tidak ingat mengapa kamu memulai, kamu akan menyerah. Tujuanlah yang berbisik teruslah ketika semuanya berteriak menyerah.
Martin Luther King Jr., tahu itu. Dia tidak melintasi kota-kota menghadapi ancaman pembunuhan, penjara, dan serangan karena itu mudah. Dia melakukan itu karena tujuannya jelas, kesetaraan. Dunia di mana warna kulit tidak menentukan nilai seorang manusia. Tujuan itu mengubah setiap rasa sakit menjadi kekuatan, setiap kesalahan menjadi alasan untuk terus maju. Dan seperti dia, kamu juga membawa sebuah tujuan di dalam dirimu. Mungkin belum diberi nama, tetapi itu ada di sana. Dan jika kamu pikir ini hanya omong kosong buku motivasi diri, lihatlah sejarahmu sendiri. Berapa kali kamu menanggung hal yang tak tertahankan karena sesuatu yang lebih besar memanggilmu? Mungkin untuk seorang anak, untuk mimpi lama, untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu. Benang tujuan itu, meski tipis, adalah yang menopang manusia dalam badai. Dan semakin jelas itu, semakin kuat pula ia menjadi. Kamu tidak perlu semua jawaban sekarang, tapi kamu perlu memiliki keberanian untuk mencari pertanyaan yang tepat. Karena tanpa tujuan, kelelahan akan menang, keraguan akan mendominasi, rasa takut akan melumpuhkan. Tapi dengan tujuan kamu akan melewati neraka dan keluar lebih kuat. Temukan apa tujuanmu, karena kehidupan yang kamu impikan hanya benar-benar dimulai dari situ. Di suatu saat, suara-suara akan muncul, beberapa lembut dalam bentuk nasihat yang baik hati, yang lain agresif, seperti kritik yang tajam. Beberapa mencoba melindungimu dari hal yang tidak dikenal. Yang lain mencoba melumpuhkanmu agar kamu tidak pergi ke tempat yang tidak pernah mereka berani kunjungi. Dan jika ada satu hal yang perlu kamu terima, adalah bahwa orang lain akan meragukan apa yang kamu bangun. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Visi dalam pikiranmu hanya ada di sana, dan itu menakutkan. Berapa kali kamu ingin memulai sesuatu, berbagi dengan seseorang, dan menerima tatapan kritis, komentar yang mengecilkan hati, atau mendengar yang klasik, seandainya aku tidak akan melakukan itu. Sebagian besar orang memproyeksikan keterbatasan mereka sendiri pada orang lain. Mereka tidak percaya bahwa sesuatu dapat dilakukan karena mereka tidak pernah berani mencoba, dan untuk membenarkan stagnasi mereka mencoba membuatmu percaya bahwa kamu juga tidak akan berhasil. Dan disinilah ujiannya. Karena godaan untuk diam, untuk mundur dan mencari penerimaan sangat besar. Lagi pula, sejak kecil kita dilatih untuk mencari persetujuan. Tetapi, jika kamu ingin membangun sesuatu yang besar, kamu harus terus maju dalam keheningan ketidakpercayaan orang lain. Kamu perlu menjaga visimu tetap menyala, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Dalam sejarah, para pembaharu besar telah melalui ini. Galileo Galilei misalnya melihat ke langit dan melihat apa yang tidak ingin diakui siapapun, bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Akibatnya, dia dihukum, dibungkam, dihina. Tapi hari ini, siapa para pengkritik Galileo? Tidak ada yang ingat, hanya namanya yang melewati abad, karena kritik bersifat sementara, transformasi tidak. Napoleon Hill juga menghadapi hal ini saat menulis Think and Grow Rich, mewawancarai orang-orang paling sukses. Dia dicemooh, disebut sebagai pemimpi, visioner yang tidak bertanggung jawab, dituduh menumbuhkan harapan palsu. Dalam depresi besar, ketika orang-orang bahkan hampir tidak punya makanan, dia berani berbicara tentang kekayaan, mentalitas, dan tujuan. Itu mengganggu, karena mereka yang hidup dalam mediokritas merasa tersinggung ketika seseorang mengusulkan alternatif. Dan mungkin kamu pernah merasakannya. Dengan mencari lebih banyak, bermimpi lebih besar, mengubah pola pikirmu, adalah hal biasa untuk menyadari bahwa orang-orang di sekitarmu memandangmu berbeda. Komentar-komentar ironis mulai muncul, sindiran, nasihat yang disamarkan sebagai kekhawatiran, dan itu menyakitkan. Karena seringkali datang dari orang yang kamu cintai. Tapi pahami, penilaian orang lain adalah cerminan dari penghalang yang mereka bangun sendiri. Itu bukan tentang kamu. Tidak pernah. Albert Einstein mengalaminya dengan intens. Saat mempresentasikan gagasan yang mengguncang hukum fisika, dia diejek. Banyak intelektual mencoba menjatuhkannya, tapi dia tidak mundur karena kejelasan visinya lebih besar daripada hiruk-pikuk kritik.
Dan ini harus terjadi padamu. Jangan mencoba menghilangkan kritik. Kritik akan selalu datang. Tugasmu adalah mengembangkan disiplin mental untuk menyaring, mengetahui apa itu nasihat yang membangun, hal yang membuatmu merenung dan meningkat, dan apa itu gangguan destruktif untuk melemahkanmu. Yang pertama, terima, sempurnakan. Yang kedua, buang seperti debu ditiup angin. Penelitian dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa rasa takut akan penilaian sosial adalah salah satu alasan utama mengapa orang meninggalkan proyek sebelum memulai atau menyerah di tengah jalan. Bahkan jika mereka yakin bahwa itu masuk akal, rasa takut untuk dikritik atau dikucilkan membuat mereka mundur. Ini menunjukkan pentingnya mengembangkan keberanian emosional untuk terus maju, bahkan tanpa tepuk tangan, bahkan di bawah serangan. Yang benar adalah mudah untuk terus maju ketika semua orang mendukung, tapi kebesaran dibangun pada hari-hari ketika kamu berjalan sendirian, mendengar lebih banyak tidak daripada iya, tersandung pada tatapan jijik, dan tetap mengangkat kepala. Jadi jika hari ini kamu merasa dipertanyakan, dikritik, diremehkan, ketahuilah bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Karena jika tidak ada yang meragukan, itu pertanda bahwa mimpimu masih terlalu kecil. Setiap karya besar pada awalnya membawa beban ketidakpercayaan. Tapi ketika hasilnya datang, suara-suara itu akan hilang dan nama orang yang gigih akan tetap ada. Biarkan kritik menjadi latar belakang tekadmu. Biarkan ejekan orang lain menjadi bahan bakar perjalananmu. Biarkan setiap kalimat keraguan berubah menjadi kalimat mentalmu. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Dan pada akhirnya, ketika kesuksesan datang, karena itu akan datang bagi mereka yang tidak berhenti, mereka yang menertawakanmu akan berpura-pura selalu percaya. Dan kamu akan tahu bahwa itu adalah kemampuanmu untuk tetap teguh, untuk terus maju ketika dunia menunjuk jari yang membawamu ke sana. Karena itu, temanku, adalah tanda tangan para visioner. Kehidupan akan mengajarkanmu, cepat atau lambat, bahwa tidak ada yang berjalan persis seperti yang direncanakan. Orang yang bertahan hidup, yang berkembang, yang membangun sesuatu yang besar, bukanlah orang yang bersikeras pada rencana asli dengan cara apapun, tetapi orang yang tahu cara beradaptasi. Ada perbedaan antara kegigihan dan keras kepala, dan ini adalah pelajaran yang diperlukan bagi mereka yang memilih untuk hidup di atas rata-rata. Berapa kali kamu terjebak pada sebuah ide, sebuah strategi, cara melakukan sesuatu hanya karena itu nyaman, hanya karena itu berhasil sebelumnya. Dan dalam hati, kamu tahu itu sudah tidak berfungsi lagi, bahwa hidup telah berubah, bahwa pemandangan telah berubah. Tapi tetap saja kamu berpegang teguh karena takut akan hal baru. Ini normal. Pikiran manusia mencari keamanan, mengulangi pola yang dapat diprediksi, tetapi kesuksesan terletak di tempat yang tidak dapat diprediksi, tidak mencapai. Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat dan Komandan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua, adalah seorang ahli strategi yang brilian, tetapi bakatnya bukan untuk mengikuti satu rencana sampai akhir. Dia berkata, rencana tidak berguna, tetapi perencanaan sangat penting. Karena dia mengerti bahwa perang, seperti halnya kehidupan, terdiri dari variabel. Musuh mengubah taktik, iklim berubah, medan berubah, dan mereka yang terjebak pada satu strategi akan gagal. Pelajarannya jelas, kamu perlu memiliki tujuan yang teguh tetapi metode yang fleksibel. Tujuan tidak berubah, tapi jalannya, ya, jika rencana itu menghambatmu, jika strategi lama tidak berfungsi lagi, beranikan diri untuk melepaskannya. Jangan mencampur adukkan menyerah dengan gagal. Kegagalan sejati adalah bersikeras pada apa yang tidak lagi berguna hanya karena harga diri untuk tidak berubah. Napoleon Hill juga mengalaminya. Dalam pencariannya akan prinsip-prinsip kesuksesan, dia menghadapi hambatan yang membutuhkan perubahan rute. Ada rencana untuk menerbitkan konten tertentu pada waktu tertentu, tetapi hambatan budaya dan sosial pada saat itu menimbulkan hambatan. Alih-alih mundur, dia menyesuaikan bahasanya, merumuskan ulang contoh-contohnya, memilih waktu yang tepat dan berhasil membuat pesan itu sampai. Jika dia berpegang pada ide aslinya, Think and Grow Rich tidak akan pernah ada.
Kehidupan tidak memberikan jaminan. Itu menantangmu setiap saat. Suatu hari semuanya berjalan lancar, di hari lain semuanya hancur, dan dunia tidak akan berhenti untuk membantumu mengatur ulang. Dunia terus berjalan dan kamu harus belajar beradaptasi atau akan tersesat. Sebuah penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa individu dengan fleksibilitas kognitif yang lebih tinggi, kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan pikiran di hadapan situasi baru atau tak terduga, memiliki tingkat kesuksesan profesional, kesehatan mental, dan prestasi pribadi yang lebih tinggi. Karena orang yang keras kepala akan hancur, sementara orang yang gigih dan fleksibel akan menyesuaikan diri, menemukan kembali dirinya, dan maju. Dan mungkin kamu perlu mendengar ini sekarang. Jika apa yang kamu coba tidak berfungsi lagi, jika perlawanan yang kamu rasakan bukanlah jenis yang memperkuat, tetapi jenis yang mencekik, mungkin bukan saatnya untuk meninggalkan mimpi, mungkin hanya saatnya untuk mengubah metode. Dan tidak apa-apa, kemenangan besar membutuhkan hal itu. Orang yang mencoba menerobos tembok secara paksa, padahal bisa memutar, membuang-buang energi dengan sia-sia. Berapa banyak peluang yang telah kamu lewatkan karena terlalu berpegang teguh pada satu cara melakukan sesuatu. Karena tidak mau mempelajari keterampilan baru, menguji format baru, mengubah skrip. Evolusi hanya terjadi bagi mereka yang mengizinkan ketidaknyamanan penemuan kembali diri. Jadilah cukup rendah hati untuk mengakui ketika sesuatu tidak berguna lagi dan cukup berani untuk mencari cara lain. Karena mengubah strategi bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tanda kecerdasan. Itu adalah tanda komitmen terhadap hasil, bukan terhadap ego. Dan jika dunia di sekitarmu berubah sepanjang waktu, mengapa kamu harus tetap sama? Perusahaan-perusahaan yang mendominasi pasar mereka dan kemudian menghilang tidak jatuh karena kekurangan uang atau bakat. Mereka jatuh karena menolak untuk beradaptasi, karena tidak mendengarkan sinyal, karena mengabaikan perubahan. Kamu memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk melihat skenario hidupmu, tujuanmu, metodenya, dan bertanya dengan jujur. Apakah ini masih berfungsi? Atau aku bersikeras karena ini lebih nyaman daripada mengakui bahwa aku perlu berubah? Ingat, tujuan tetap ada. Tetapi rencana harus berubah sebanyak yang diperlukan. Dan semakin cepat kamu menerimanya, semakin ringan perjalananmu menjadi. Jangan menolak perubahan, karena perubahan tidak datang untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu untuk level berikutnya. Dan hanya mereka yang belajar menari dengan hal yang tidak terduga yang sampai di sana. Kehidupan tidak menghargai mereka yang memulai dengan penuh semangat, tetapi mereka yang terus maju, bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika semuanya tampak berlawanan, bahkan ketika jalan berubah arah. Keberhasilan tidaklah linier. Itu membutuhkan kejelasan tujuan, keberanian untuk menghadapi kritik, dan terutama fleksibilitas untuk menyesuaikan rute tanpa meninggalkan misi. Perjalananmu sampai di sini udah bukti nyata, kegigihan yang luar biasa. Nggak semua orang punya tekad sekuat kamu untuk terus berkembang. Nah, sekarang saatnya naik level. Video selanjutnya yang langsung muncul di layar kamu, ini bakal ngasih kamu senjata baru, trik jitu segalanya yang bikin kamu lebih tajam dari sebelumnya. Makasih banget udah nemenin sampai sejauh ini. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya, karena perjalanan menuju kesuksesanmu baru aja dimulai.